Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini ada cuplikan video bersama seorang emak-emak yang menurut kami luar biasa. Luar biasanya di mana? Menerangkan tentang sejarah orang-orang Yaman ini. Nah, kita dengarkan bareng-bareng saudara-saudaraku. Di tahun 1830, ketika bangsa Yaman berbondong-bondong datang ke tanah air untuk bekerja di perusahaan Belanda bernama VOC. Mereka imigran datang ke Indonesia. Ketika Belanda mulai mengangkuti rempah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, terus siapa bawa ke Indonesia itu kaya sekali, nggak bisa habis kaya. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Masuklah dia sebagai pekerja di VOC. Jadi kaki tangan pengusaha-pengusaha yang ada di VOC. Keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, nah ujung-ujung sihat itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia. Kalau banyak emak-emak, ibu-ibu yang berani speak up seperti ini, tentu banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan dan teredukasi, anak-anak kita. Ini luar biasa. Menceritakan tentang sejarah bangsa kita, perjalanan sejarah Nusantara. Ketika Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ya, 1830 pasca perang Diponegoro kan, untuk bekerja di perusahaan dagangnya Belanda yang namanya VOC untuk mengeruk kekayaan Nusantara. Dan kekayaan Nusantara itu sangat berlimpah ruah sehingga tidak ada habis-habisnya. Akan tetapi berjalannya waktu ke sini dan terus ke sini, mereka mengaku sebagai pahlawan. Mereka mengaku sebagai orang yang sangat berjasa di Nusantara ini. Ini kan lucu. Ini dilihat dari sejarah yang mana, apa versi sejarahnya mereka sendiri. Sebagaimana mereka hari ini terbongkar, mengaku sebagai cucu Nabi, ya atas pengakuannya sendiri, atas narasi yang dibangunnya sendiri. Oke, kita cermati peta pergerakan mereka. Istilah IBHRS atau istilah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ini bukan persoalan remeh-temeh, saudara-saudara. Rizik itu sudah hampir bisa menguasai, mempengaruhi orang-orang Nusantara dengan narasi sebagai cucu Nabi, dengan narasi bela Islamnya, aksi-aksi. Ya kan? Status dia sebagai imam besar ini sebuah poin. Tidak mungkin mereka bikin status atau istilah imam besar kalau tidak punya tujuan. Terus mereka itu satu kesatuan. Jadi begini, istilah imam besar itu yang bikin mereka, terus yang mengisbat mereka. Sama dengan istilah sebagai cucu Nabi. Yang bikin istilah itu ya golongan mereka sendiri. Terus yang mengisbat nasab mereka ya golongan mereka saja. Dengan diperkuat adanya Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, itu adanya cuma di Indonesia. Selain di Indonesia tidak ada. Apalagi luar negeri, di Timur Tengah, di negara asal muasal mereka juga tidak ada. Itu adanya di Nusantara. Makanya kami sering menyampaikan istilah Habib sebagai zuriat Nabi itu adanya di Indonesia. Dan di Indonesia pun
ada klasifikasinya. Hanya warga NU yang percaya itu semua. Selainnya warga NU nggak percaya. Terus masalahnya di mana? Tidak ada. Sebenarnya sudah selesai polemik NASA. Dan kembali lagi ke tema. Terus peran Robito Alawiyah. Mereka itu satu kesatuan. Peran Robito Alawiyah untuk NKRI apa? Nggak ada menurut kami. Nggak adanya apa? Kalau tindakan status imam besar itu tidak ada satupun statement dari Robito Alawiyah untuk jangan seperti itu. Tidak ada. Seakan-akan pembiaran kan gitu kan. Atau memang mereka itu ya kong kali kong, istilahnya seperti itu. Makanya hari ini kita harus cerdas, saudara-saudara. Ketika mereka itu hampir bisa menguasai Nusantara, muncul Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, muncul perjuangan Wali Songo Indonesia. Ini dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Rumah kita bersama yang harus betul-betul kita jaga, yang harus betul-betul kita ikhtiari. Hanya orang bodoh saja yang percaya bahwa teori-teori para orang Yaman ini bisa mendamaikan. Ya, kenapa kami mengatakan hanya orang bodoh? Nah, coba tengok tempat asal muasal mereka Yaman. Lululan tak sampai detik ini. Bahkan krisis kemanusiaan. Alhamdulillah Indonesia sampai detik ini dalam keadaan fan-fan saja, aman-aman saja. Walaupun ya kadang kita tidak punya uang, sepi job, itu hal yang wajar. Akan tetapi kedamaian ini mahal harganya, saudara-saudaraku. Poinnya apa? Berarti rumusan-rumusan funding father kita ini luar biasa. Seumpama kita berpegang teguh pada ini akan selamat, gitu loh. Daripada rumusan-rumusan tentang imam besar supaya diakui, rumusan kebijakan mereka yang mau bikin NKRI bersyariah, justru akan memperburuk keadaan. Dan boleh jadi Indonesia akan seperti Yaman. Naudzubillah min dzalik, kan begitu kan. Makanya sadar saudara-saudaraku, kita harus betul-betul jeli hari ini, kita harus betul-betul cermat. Karena tugas kita bersama. Mereka itu pengen menguasai NKRI. Ya buktinya istilah imam besar ini kan pengen menguasai itu. Demo, terus sedemikian rupa sehingga banyak saudara-saudara kita dulu itu yang terpengaruh, terpedaya. Tapi alhamdulillah hari ini saudara kita sudah mulai tercerahkan, tersadarkan. Makanya kami ngomong, ketika banyak ibu-ibu yang berani speak up seperti ibu-ibu tadi, ya selesai. Banyak yang teredukasi, generasi muda kita, saudara-saudara kita. Ayo kita bangkit, ayo kita suarakan kebenaran dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama ini, saudara-saudaraku. Dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.